Oke, kita awali dulu dengan berdoa sebelum mendengarkan firman. Oke, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, kami syukur atas anugerah-Mu, menikmati orang kami bisa jadi yang kau percayakan kepada kami, dan bersyukur untuk itu Tuhan. Kalau malam hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, khususnya bagaimana kami menghidupi firman-Mu dan juga menolong adik kami juga menghidupi firman-Mu. Kami rindu Allah yang membukakan hati kami, juga bisa menolong kami mengerti setiap kehendak-Mu. Yang berdoa juga Engkau terus kuatkan kami sebagai seorang PKTB bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, melakukan fungsi kami sebagai seorang pemimpin untuk menopang pertumbuhan adik-adik kami ya Tuhan. Saya mohon ampun kalau kami melakukan salah dan dosa di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa, amin. Seru ya. 3, 4, 5, 6. 6 orang saja ya. Oke. Terima kasih Mia yang sudah membantu untuk share screen. Teman-teman, kita saat ini di kapsel kita topiknya itu adalah menolong AKTP menghidupi firman atau menghidupi firman Tuhan gitu ya. Kenapa bisa disingkat dari bukan menolong AKTP tapi menghidupi firman, karena bagaimana sih kita mau melakukan atau menolong AKTP kita menghidupi firman kalau kita sendiri tidak menghidupi firman, itu namanya kan omong kosong ya. Di bagian ini kan kita tidak banyak ya, mungkin nanti lebih banyak kita berdiskusi, tanya jawab, sharing gitu ya. Karena mungkin materi yang saya siapkan cukup singkat, ya setengah jam selesai lah. Nanti kita bisa gunakan untuk sharing-sharing. Oke, bisa dilanjut dulu Mia slide-nya. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak ini foto apa? Tahu di mana? Boleh jawab yang tahu. Itu sebelah kiri tahun 1873, yang sebelah kanan kondisi sekarang. Oke, ada perbedaan sekitar 130 tahun. Ada yang tahu ini foto di mana? Nggak tahu ya. Oke. Tidak, Kak Kris. Oke, ya. Pino tahu? New York bukan, Kak? Kayak Ya. Kanada gitu. Bukan. Oh ya, lebih ke New York ya, New York City. Terima kasih Mia. Ini New York City, khususnya Pulau Manhattan ya. Di New York City, kota terbesar di dunia saat ini, gitu ya. Kalau kota terluas di dunia, gitu kan Tokyo. Tapi kota kota terbesar dengan populasi yang sangat besar tuh New York City, dan New York City itu paling tidak itu ada 3 pulau ya. Salah satunya itu Pulau Manhattan. Nah ini Pulau Manhattan yang ada perubahan ya selama 130 tahunan gitu ya, dari tahun 1873 masih terlihat itu ya sepi rasanya ya, dan sekarang penuh dengan gedung-gedung pencakar langit. Menarik teman-teman, ada 2 tempat di dunia ini yang kondisi tanahnya itu sangat cocok, sangat kuat untuk menopang gedung-gedung pencakar langit gitu. Kalau teman-teman lihat di foto ini kan di Manhattan itu penuh ya, penuh karena tanahnya itu tanah yang keras, tanah batu-batu kayak gitu ya. Satu di itu New York City, yang satu itu di Hong Kong. Jadi kalau teman-teman lihat 2 kota ini kan penuh dengan gedung penyakar langit gitu. Nah, karena apa cocok untuk dibangun gedung? Karena memiliki tanah yang keras, tanah yang kandungan batunya itu tinggi gitu. Nah, kenapa saya ngomongin gini ya?
gedung ya. Mungkin teman-teman pengen jalan-jalan ke New York boleh, kayak gitu ke Hong Kong boleh. Kalau yang paling dekat ke Singapura ya, itu juga banyak gedung pencakar langitnya. Nah, saya mau ngomongin soal dasar, gitu ya. Soal dasar kita bisa lanjutkan Mia, kita bisa baca di Matius 7, gitu ya. Ada 2 macam dasar. Cuma ada 4 ayat dan di sini orangnya juga ada 4 ya. Ya 5 sama perkataan Salatiga, tapi perkataan Salatiga mengurusi banyak hal. Bisa dibaca bergantian ya dari Mia satu ayat ya, dari Mia ke Pino ke Oya dan ke Ona. Nah, maaf ya Ona, nanti harus maju. Bisa tolong dibacain. Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, terima kasih. Teman-teman, perikop ini ya, bagian ini Matius 7 ayat 24 sampai 27 itu adalah semacam penutup ya. Kalau kita baca di Matius itu kan dari pasal 5 ya, kalau tidak salah itu ada khotbah di bukit, ada 2 pasal panjang sekali pengajaran Yesus di atas bukit dan ditutup dengan satu hal yang apa ya, menjadi yang paling penting bisa jadi ya, yaitu tentang bagaimana orang membangun rumah. Ya, tentu rumah ini adalah suatu perumpamaan ya, suatu peribahasa gitu ya. Jadi ada dasar yang berbeda dari orang-orang yang mendengarkan gitu ya, mendengarkan perkataan Yesus yang pengajaran Yesus yang panjang banget kali di Matius itu ada sekitar 2 pasal gitu. Jadi ada orang yang bodoh dan ada orang yang bijaksana. Bisa dilanjutkan ya teman-teman. Nah, ini kan gambarannya ya. Gambarannya ada orang yang bijaksana itu adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu. Dan orang yang bodoh itu adalah orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Karena apa? Hujan dan badai itu tidak akan merusakkan rumah yang dibangun di atas batu. Nah, sebenarnya kalau di konteks sekarang udah nggak masuk ya. Karena apa? Kita tahu gedung tertinggi di dunia saat ini kan dipegang oleh Burj Khalifa ya, yang ada di Dubai. Wah, Dubai itu pasir. Tapi kalau teman-teman lihat gitu ya, bagaimana orang bisa membangun gedung setinggi 800 meter ya, itu sekitar 800 meteran di atas pasir, karena mereka menanam fondasi. Tahu teman-teman fondasinya Burj Khalifa itu berapa meter? Fondasinya itu 50 meter. Bayangkan dari gedung setinggi 800 meter, 50 meter ini turun ke bawah pondasi itu dengan beton yang sangat besar sekali. Sekali lagi, ini membicarakan soal dasar bagi orang ya teman-teman. Kita tahu perikop ini cukup familiar ya buat kita. Bisa dilanjutkan Mia di slide selanjutnya. Jadi teman-teman sebenarnya orang kan sama-sama ya, mereka tuh sama-sama mendengar perkataan Yesus ya, karena mereka ada di bukit ya, itu mendengar perkataan Yesus, pengajaran Yesus mereka dengar. Tapi siapa mereka yang bijaksana ya adalah yang melakukan firman-Nya gitu. Dan siapa yang bodoh yang tidak melakukan, tidak melakukan. Teman-teman, akibat yang di gambaran dari kerusakan rumah yang dibangun di atas pasir ini kan luar biasa ya. Kita bacakan tadi
rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau firman itu digambarkan dengan membangun rumah, artinya kan bagaimana firman itu membangun hidup seseorang. Kalau demikian, orang yang membangun hidupnya dengan cara yang bodoh, yaitu mendengar firman tetapi tidak melakukan, hidupnya akan dikatakan hebat kerusakannya. Dan kita bisa mengetahui ya bagaimana orang-orang yang ngerti firman tapi tidak melakukan, sungguh rusak hidupnya itu dalam artian bukan hanya dirinya menuju yang jalan yang salah, tapi dia bisa menyesatkan banyak orang. Ada banyak orang ya. Kalau kita ini ya, teman-teman kan pasti tahu ya, namanya itu Benny Hinn. Itu salah satu pengkhotbah besar ya, pengkhotbah besar yang acaranya itu bisa jadi gini ya. Acara KKR-nya itu adalah KKR kesembuhan, karena dia bisa niup orang yang lumpuh terus bisa berjalan, kayak gitu seterusnya. Teman-teman, beberapa bulan lalu saya lihat ini ya, satu liputan tentang Benny Hinn ini. Ternyata KKR besar itu, kesembuhan besar itu tuh settingan, teman-teman. Jadi ada orang memang yang disuruh mengaku dia buta, dia tuli, kemudian disentuh oleh Benny Hinn terus sembuh. Demi apa? Demi mendapatkan persembahan gitu. Dan itu sudah sangat ini ya, sangat, kalau kita tahu bukan hanya menghancurkan hidup Benny Hinn sendiri gitu, karena jelas reputasinya hancur, tetapi kekristenan juga jadi jejemok. Nah, ini akibat besar yang terjadi ketika orang itu mendengarkan firman, tahu perkataan Yesus, tetapi tidak melakukan kerusakannya itu luar biasa besar. Oke, kita bisa lanjutkan ya, minta tolong. Teman-teman, jadi gitu ya, ketika kita mendengarkan firman, sebenarnya mendengarkan perkataan Yesus, sebenarnya apa sih yang diinginkan Allah gitu ya, untuk kita setiap kita mendengarkan gitu. Ini perkataan Paulus, ini salah satu ayat hafalan yang sangat baik ya, sangat baik untuk dihafalkan gitu ya, Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Teman-teman, di bagian ini Paulus mengingatkan, gitu ya, mengingatkan. Itu saya mau poin yang kedua dulu, supaya jemaat, gitu ya, orang-orang yang sudah percaya jemaat Roma pada waktu itu tidak jadi serupa dengan dunia, gitu ya. Memang kita semua gitu ya, kita semua dari dunia ini, tapi tidak boleh serupa dengan dunia gitu ya. Harus ada perubahan, harus ada perbedaan gitu ya. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kehendak Allah. Kehendak Allah diketahui hanya dengan kita mengalami pembaharuan budi. Pembaruan budi itu kalau kalimat lainnya itu juga pembaruan pikiran, pembaruan pemahaman, pembaruan akal gitu ya. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan baru yang harusnya masuk ke dalam otak kita dan itu mengubah hidup kita sehingga kita tidak jadi serupa dengan dunia ini gitu ya. Nah, bisa dijelaskan dulu Mia. Nah, inilah yang menolong kita bisa mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan tubuh. Teman-teman, di zaman Israel gitu ya, kalau dikenal dengan persembahan itu kan menggunakan korban bakaran. Bisa menggunakan, biasanya ya menyembelih domba, menyembelih merpati kayak gitu itu. Ini banyak sekali. Jadi ketika
melakukan ibadah ya, kepada Allah Yahweh, itu ada yang dikorbankan. Ada yang dikorbankan, yaitu binatang-binatang yang disebut tadi. Dan di bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel waktu itu memiliki praktek yang mirip, tetapi lebih serem. Karena apa? Yang dikorbankan itu adalah anak-anak. Yang dikorbankan adalah orang, gitu ya, manusia, gitu, dikorbankan dengan cara yang dibakar. Nah, teman-teman, Paulus ketika berbicara ini, gitu ya, yang dipersembahkan itu adalah tubuh, teman-teman. Tubuhmu, ya, tubuhmu, gitu ya. Apakah dia mengajarkan untuk juga mendorong jemaat Roma juga membakar dirinya di atas mezbah? Tidak. Karena apa? Persembahan tubuh ini dikatakan persembahan itu yang hidup. Jadi bukan persembahan bunuh jadi mati, tetapi tubuh ini tetap hidup, tetap hidup. Tetapi bukan sebarang hidup, gitu ya. Hidupnya itu harus kudus, gitu ya. Hidupnya itu harus kudus dan hidupnya itu berkenan kepada Allah. Nah, ibadah yang sejatinya demikian. Jadi tubuh kita yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah itu jadi persembahan kepada Allah. Inilah caranya kita supaya kita tidak jadi serupa dengan dunia ini. Kenapa saya membicarakan ini, teman-teman? Kunci dari kita menghidupi firman, gitu ya, adalah mempersembahkan tubuh kita untuk jadi persembahan hidup, untuk menjadi hidup yang kudus dan hidup yang berkenan kepada Allah. Nah, ya bisa dilanjutkan dulu, Mia, teman-teman. Nah, kita ini lebih menegaskan lagi ya, Roma 8 ayat 29, gitu ya, panggilan kita, gitu ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya. Saya ulangi, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Teman-teman, panggilan kita sebagai orang yang sudah dipilih dari semula, orang yang sudah diselamatkan adalah jadi serupa dengan gambaran anaknya, sama halnya dengan kita sedang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Jadi keserupaan dengan Kristus itu, keserupaan dengan anaknya, itu adalah yang kita kejar setiap hari, ya, baik kita sebagai sebagai orang Kristen maupun kita sebagai orang yang sedang menolong adik-adik kita untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Makanya kita melakukan KTP, teman-teman. Tapi sebenarnya kita tujuan KTP itu adalah kita sedang belajar untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan konsep KTP kan ada seorang pemimpin, gitu ya, yang lebih dulu belajar firman Tuhan, gitu, karena dia sudah duluan di KTP, dan ini sedang membimbing orang lain untuk juga sama-sama menjadi serupa dengan Kristus. Oke, lanjutkan, Mia. Nah, ini kalau jadi pertanyaan buat kita refleksi ya, apakah kita gitu ya sedang menjadi serupa dengan Kristus, kita sedang mengarah ke sana, dan apakah adik-adik kita sedang kita arahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus? Ya, ini pertanyaan yang mungkin kalau dijawab juga susah ya, masing-masing kita gitu ya, karena kita masing-masing punya pergumulan menjadi serupa dengan Kristus kan bukan hal yang mudah. Yang mudah serupa dengan Kristus itu orang yang sabar, kayak gitu ya. Nah, kita apakah orang yang sabar? Ya, Kristus itu orang yang rajin, gitu ya. Apakah kita orang yang rajin? Kristus itu orang yang memperjuangkan kekudusan hidup. Apakah kita sedang melakukan itu? Nah, yang pertanyaan lebih berat adalah apakah kita sedang menolong adik-adik kita untuk jadi serupa dengan Kristus? Atau justru kita menolong adik-adik kita menjadi serupa dengan dunia ini, karena kita sendiri juga sudah dalam proses serupa dengan dia, gitu ya, tidak seperti
larangan Paulus tadi supaya jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita sedang mengarahkan adik-adik kita jadi semakin serupa dengan dunia, bukan serupa dengan Kristus. Ya, itu jadi refleksi buat kita semua. Kita bisa lanjutkan dulu, Mia. Ya udah, teman-teman, kayak gitu ya, untuk tidak jadi serupa dengan dunia ini, untuk mengalami perubahan hidup, kuncinya adalah menghidupi firman. Apa sih yang bisa membuat kita kalau bukan firman Tuhan? Gitu. Karena apa? Karena hikmat dunia itu tidak bisa mengubahkan. Firman Tuhan punya kuasa, gitu ya, kuasa untuk mengubahkan hidup. Kita bisa mengikuti motivator hebat kayak gitu ya, bisa membaca banyak buku motivasi, tetapi kalau kita tidak membaca firman Tuhan, perubahan di dalam hidup kita itu nol, gitu ya. Kenapa? Ya karena kita sedang tidak berubah menjadi serupa dari Kristus. Kita gimana makin serupa dari Kristus? Ya lewat firman itu, gitu ya. Makin hari kita makin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, ya dengan menghidupi apa yang dikatakan oleh Kristus itu sendiri. Gitu. Nah, bagaimana perubahan itu bisa terjadi? Bisa dilanjutkan, Mi? Ya, bagaimana perubahan hidup itu bisa terjadi? Bagaimana kita bisa menghidupi firman? Gitu ya. Dan kita dan adik-adik kita, gitu ya, Roma. Ya, banyak ayat gitu ya, ada Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, ini adalah pintu pembuka keserupaan dengan Kristus. Bagaimana kita berubah hidup, bagaimana kita menghidupi firman, kita harus diselamatkan terlebih dahulu. Gitu. Karena yang mengubahkan itu adalah firman sendiri, Allah sendiri, Kristus sendiri. Kalau kita belum diselamatkan, ya nggak bisa, gitu ya. Nggak bisa. Nah, ini jadi pertanyaan kita, gitu ya, untuk kita, apakah kita sudah diselamatkan? Dan menjadi pertanyaan berikutnya dengan adik-adik kita. Kalau adik-adik kita susah untuk berubah, susah untuk meninggalkan satu dosa misalnya, gitu ya. Ya pertanyaan dulu yang pertama yang paling mendasar, apakah adik kita diselamatkan? Sejauh mana kita memahami, tahu bahwa adik kita sudah menerima Kristus? Ya, Pak. Salah satu cara sederhana ya, bisa nolong kita apakah orang itu sudah diselamatkan dan menerima Kristus, ya dia bisa menjelaskan kapan dan bagaimana dia terima Kristus. Saya secara pribadi terima Kristus ya waktu kelas 2 SMP ya, itu mengikuti KKR pertama kali saya mengikuti KKR di satu gereja ya, di kampung gitu ya. Di saat itu ya saya bisa jelaskan ini ya, prosesnya bahwa saya mendengarkan firman Tuhan, dan itu karena itu KKR berarti kan dia memberitakan Injil gitu ya. Memberitakan Injil juga ketika altar call ya, seperti KKR pada umumnya, pada altar call panggil apakah engkau mengakui di dosa. Hati saya terharu luar biasa, saya nangis-nangis gitu ya, dan diundang untuk maju dan didoakan. Dan saya maju, saya mengaku dosa di hadapan Tuhan, saya menerima Yesus. Nah, itu proses saya waktu itu bisa diselamatkan. Beruntung ketika kita punya kesempatan gitu, dikasih Tuhan kesempatan untuk menolong adik kita menerima Kristus. Ya. Kalau masih ingat kan di buku JB bab 1 itu kan tentang jalan keselamatan, kita menolong adik kita menerima Kristus. Saya juga punya beberapa pengalaman dengan adik-adik tertentu yang memang ada adik yang ketika berlatih dengan saya dia sudah terima Kristus sebelumnya, gitu ya. Tapi ada adik juga yang terima Kristusnya baru itu. Ya. Biasanya kalau Kristen dari kecil itu kan gitu, lahir dari keluarga Kristen, gitu ya, rajin sekolah minggu ya sudah, gitu ya. Tetapi tidak memiliki pengalaman pribadi dari Kristus. Gitu. Nah, beruntung di mahasiswa kan ada
KTB, kita punya berperan ya dalam menolong orang untuk terima Kristus. Tetapi teman-teman yang bagian kedua ya, dikatakan kan kalau ketemu sama orang Kristen ditanya ya siapa Yesus, ya Yesus adalah Tuhan. Yesus pasti jawabannya gitu semua gitu ya. Yesus adalah Tuhan. Tapi ngerti nggak maksudnya Yesus itu adalah Tuhan? Tuhan dalam bagian ini ya bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani adalah kurios. Kurios itu artinya itu kalau di ini ya di bahasa Inggris kan jadi Lord ya, jadi Tuhan gitu. Itu hampir mirip, tapi kurios di sini Tuhan, kenapa disebut Tuhan nih? Karena Tuhan ini adalah Lord of the Lord gitu ya. Jadi Tuhan di atas segala Tuhan. Gitu. Apa maknanya kalau menyebut Yesus adalah Tuhan? Berarti menyebut Yesus itu adalah pemilik hidup. Orang yang mengaku. Terus dia kalau sudah memiliki hidup ya dia punya otoritas mutlak dalam hidupku. Gitu. Nah, sejauh mana kita memahami bagian ini bahwa dia mengakui Yesus adalah Tuhan, gitu ya, mengakui Yesus adalah Tuhan berarti mengakui seluruh hidupku miliknya, gitu. Bahwa dia punya otoritas mutlak dalam hidupku. Kenapa demikian, gitu ya? Karena banyak kita sebagai orang Kristen, gitu ya, orang-orang yang ber-KTB, kita tahu Yesus adalah Tuhan, tetapi maknanya benar atau tidak? Yang menguasai hidup kita apa? Apakah kehendak Tuhan atau kehendak kita? Yang menguasai hidup kita apakah kesenangan Allah atau hobi-hobi kita? Kayak gitu. Sejauh mana kita menggunakan uang, sejauh mana kita menggunakan waktu, sejauh mana kita melihat studi kita, gitu ya. Apakah itu bagian dari kita sedang mentuhankan Kristus, gitu. Nah, sejauh mana kalau itu tadi tanya kita, gitu ya. Yang kedua, sejauh mana adik-adik kita mentuhankan Kristus, gitu ya. Kita ada di Absel PKTB ini ya, PKTB Madya dan senior, gitu ya. Kita sudah cukup lama memimpin kelompok kita, gitu ya. Nah, perubahan-perubahan kita bisa nggak melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup adik-adik kita. Sejauh mana kita mengevaluasi adik-adik kita, apakah mereka masih seperti pada waktu pertama kali ketemu, ya masih boros misalnya, masih suka terlambat misalnya, ya, masalah bangun pagi aja masih susah. Gitu. Nah, sejauh mana adik-adik kita berubah, gitu ya? Sejauh itulah dia sedang mentuhankan Kristus. Gitu. Dan perubahan besar itu hanya bisa terjadi ketika mentuhankan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, itu bagaimana kita bisa mengalami perubahan, menghidupi firman ketika kita mempunyai pengakuan yang utuh, gitu ya, bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Nah, saya bisa lanjutkan dulu ya. Tidak akan ada yang berubah dari hidup kita jika kita tidak sungguh-sungguh mentuhankan Kristus, gitu ya. Ya sama aja, kita bisa hidup belasan tahun, ya kita bisa tahu, kita bisa berapologetika, kayak gitu ya, membela iman Kristen, kayak gitu. Tetapi kalau hidup kita tidak mentuhankan Kristus, ya tidak akan berubah hidup kita. Kalau hidup kita tidak berubah, ya tidak akan jadi tidak akan jadi memberi efek apa-apa buat orang-orang sekitar kita, apalagi adik-adik kita. Kita bisa lanjutkan dulu ya di selanjutnya ayat yang lain ya. Ayat yang lain ini mengambil 2 ayat ini aja, Lukas 9 ya. Ini juga ayat hafalan ya,
baik untuk dihafalkan. Setahu ayat hafalannya, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Nah, ini bagaimana kita mau menyelamatkan nyawa kita, gitu ya, adalah dengan kehilangan nyawa, melepaskan, gitu ya, melepaskan. Ini bagian dari panggilan Allah untuk mengikut Yesus ya, mengikut Yesus, gitu ya. Kalau mau mengikut Yesus, mau menjadi semakin serupa dengan Kristus, gitu ya. Yang pertama dia harus menyangkal dirinya, gitu ya, menyangkal dirinya, gitu. Ya, daripada menyangkal dirinya itu apa artinya? Menyangkal dirinya ya berarti menyangkal kenyamanannya, menyangkal kesenangannya, menyangkal apa yang membuat dia paling bersukacita, kayak gitu ya, menyangkal diri demi mengikut Tuhan, gitu ya. Karena memang tidak mudah untuk mengikut Tuhan. Jadi banyak hal yang harus disangkal. Saya pribadi suka banget dengan musik. Suatu ketika ini dengan kakak adik saya dulu ya, waktu itu saya bercerita berkumpul itu pengen ganti HP. Belum zaman HP Android, masih zaman HP Nokia Express Musik itu yang paling bagus. Lu udah lama banget berarti awal-awal kuliah gitu. Dia cerita kalau pengen ganti HP, yuk kenal HP itu kan masih bisa kata saya Kak, ini susah Kak, kalau nggak bisa nggak bisa dengerin MP3. HP saya dulu tuh ini loh 3600, Nokia 3600. Terus ya heran aja aku ngobrol gitu, terus ngobrol santai kakak saya tuh bilang, nah Chris, kalau dalam hal musik aja kamu tidak mau meninggalkan gitu ya, gimana kamu mau mati buat Kristus? Jadi kakak saya ya itu cukup ekstrim ya. Contohnya karena pengen HP yang punya apa ya, bisa MP3 karena saya suka mendengarkan musik gitu ya, dikaitkan dengan mau mati buat Kristus, gimana untuk meninggalkan musik aja tidak bisa kayak gitu. Nah ini waktu ya sejak itu saya mikir, wah iya juga ya. Meskipun sama sekali saya bergumul ya, saya seorang yang suka gadget pakai banget gitu ya. Pengen ganti HP tapi kan nggak ada tidak urgent gitu. Kalau uangnya ada sih sebenarnya, tapi kan nggak urgent, HP-nya masih bisa dipakai. Dan ketika belajar untuk ya udah nikmatin, saya ganti HP kali ya. Saya tuh punya HP Android itu setelah lulus kuliah teman-teman, berarti 2014. Aku nggak tahu teman-teman punya HP Android pertama kali berapa. Yang jelas aku tahunya HP Android itu sudah ada dari ini ya, dari 2012 lah mungkin ya. Kalau teman-teman yang lain sudah dari zaman BlackBerry itu aku enggak. Nah, waktu belajar untuk itu kan ya waktu itu karena biaya juga dan belajar tidak mengejar hal itu, Tuhan izinkan saya ganti HP karena berkat. Jadi HP saya pertama yang Android itu dikasih, terus dibeliin ya, itu rusak, saya ganti HP lama lagi. Nah terus orang yang menghubungi saya dengan WA jadi kesulitan, nah, saya dibeliin lagi. HP ini juga baru tapi benar-benar dibeliin, saya nggak keluar uang sama sekali. Oh, ternyata ketika kita belajar untuk ya udah kalau saya seperti ya udah menyangkali bahwa saya suka musik, tapi saya tidak harus memenuhi semua keinginan saya, kayak Tuhan yang mencukupkan gitu. Oke teman-teman. Nah
Jadi ya soal menyangkal, dan saya ngomongin soal kesukaan gitu, kesenangan. Tapi yang berikutnya kayak gitu ya, mungkin pada banyak hal yang kita sangkali dalam diri kita masing-masing punya kayak gitu ya. Yang kedua itu adalah memikul salibnya setiap hari, dan ikut aku teman-teman kita tahu kalau orang memikul salib itu arahnya kemana ya? Arahnya ya ke ya zaman itu kan orang kalau mau disalib, salibnya disuruh mikul sendiri seperti Tuhan Yesus gitu ya. Jadi dia sedang menanggung penderitaan dan sudah tahu dia sedang menuju kematian. Tapi demi apa? Ya demi mengikuti Tuhan. Ada harga mahal yang harus dibayarkan ketika kita mengikuti Tuhan, menyangkali diri kita dan kita siap mati. Siap mati. Nah, saya ngomongin siap mati itu termasuk siap mati nyawa kita juga diambil begitu. Dan itulah yang dialami oleh Paulus, dan itulah yang dialami oleh rasul-rasul, itulah yang dialami oleh Kristus. Nah, ini kan menolong kalau nyawa kita mau dikasihkan, ya hal di luar nyawa kita kan bisa kita kasihkan toh. Ya rela ya, kesukaan kita, kenyamanan kita, harusnya kita rela dengan hasilnya. Nah, teman-teman, itu yang terjadi karena perubahan hidup itu terjadi ketika orang itu melakukan firman. Ya, makin kita melakukan firman, ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Gitu. Bagaimana kita tahu rasanya mengalami kuasa dari doa puasa ya. Kalau kita tidak pernah berpuasa, bagaimana kita tahu kalau bagaimana rasanya menikmati relasi dekat dengan Allah lewat saat teduh? Kalau kita tidak melakukan saat teduh, kita lakukan dulu firman itu, lambat laun hidup kita diubahkan oleh firman, sadar ataupun tidak sadar. Nah, itu teman-teman hal-hal yang menjadi prinsip gitu ya, bahwa bagaimana kita bisa merubah hidup kita adalah dengan melakukan firman, menghidupi firman gitu ya. Ini ngomongin soal diri kita. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan itu sebagai seorang PKTB. Saya ulangi sekali lagi, kita sebagai PKTB jadi teladan ya. Teladan dalam artian kita sedang memperlihatkan bagaimana orang menghidupi firman, bagaimana orang diubahkan oleh firman. Karena adik kita perlu teladan. Ya, sekali lagi kan orang bilang gini ya, tingkah laku itu berbicara lebih keras. Apa yang dilakukan itu berbicara lebih keras. Jadi percuma kita berbusa-busa ngajarin adik kita, gitu ya. Kalau kita omong doang ya paling di ini ya diejek lah oleh adik kita, halah. Karena adik-adik kita bilang halah ngomong doang kau ini. Jadi kita perlu terus-menerus refleksi ya, terus-menerus melihat hidup kita sedang melakukan firman atau tidak ya. Gitu ya. Mau tidak mau gitu ya, mau tidak mau ketaatan kita pada firman Tuhan itu mempengaruhi adik kita. Masih gimana? Kalau kita makin taat, ya adik kita akan ikut berubah. Nah, kalau kita makin tidak taat, adik kita akan makin menginjak firman Tuhan. Gitu ya. Itu peran kita. Sebenarnya teladan paling penting. Yang kedua, tentu menaburkan firman Tuhan, yang firman Tuhan lewat KTB gitu ya, lewat pertemuan-pertemuan pribadi, yaitu sharing firman Tuhan gitu ya. Karena jelas butuh orang yang menolong adik-adik kita untuk makan dari firman Tuhan itu. Nah, kalau adik kita kan di proses sekarang ya, kita sedang mendampingi dia untuk makan sendiri kan. Karena kalau KTP yang awal-awal kita kan masih nyuapin gitu ya, masih lebih banyak ngajarin. Nah, kalau kita di posisi sekarang kan kita menolong dia untuk makan sendiri gitu ya. Jadi, makanya kita ngajari dia PA, ngajari dia baca buku, ngajari dia saat teduh yang metode yang lebih lainnya, misalnya
Kalau sebelumnya BGA mungkin diajarkan lagi metode-metode lainnya di saat teduh. Kita sedang mengajari adik kita. Kita juga menaburkan firman ya, menaburkan firman. Ini dua hal ya. Saya ngomong ketika sebagai coach ya, coach atau pelatih ya gitu ya. Kita sedang melatih adik kita untuk menghidupi firman. Itu berarti kita bukan hanya ngajari, bukan hanya nunjukin, tetapi juga menolong saat-saat dia melakukan firman. Ya, paling gampang ya ngecek aplikasi, gitu ya, ngecek aplikasi KTP, ngecek aplikasi dari satu yang dia lakukan, gitu ya. Itu sebabnya kenapa penting dalam KTP kita punya buku catatan, jelas ya, masing-masing punya. Dan kita nyatet aplikasi dari adik kita, gitu. Sekaligus kita nyontohin, aku juga aplikasinya ini, kayak gitu ya. Jadi aku memperjuangkan untuk melakukan kayak gitu. Terus ketika KTP selanjutnya ya, ketika sharing aplikasi ya kita sharingkan apa adanya. Nah, kalau memang gagal ya ngomongin gagal, kayak gitu ya. Sejauh mana kita terbuka ya sejauh itulah adik kita terbuka, itu sudah prinsip ya. Nah, coach ini juga sebagai coach ini yang latih. Gitu ya. Kalau adik kita sedang belajar untuk misalnya mengatur uang, gitu ya, bagaimana memuliakan Tuhan lewat uangnya, gitu ya. Kita bisa dengan ngecekin, menolong, membantu dia untuk bikin anggaran bulanan, terus dicek gimana ini sudah anggaran bulanmu sesuai nggak pengeluaranmu, termasuk bagaimana kalau kita menolong adik kita beriman, gitu ya, beriman mungkin mengaji bahwa Tuhan itu menyediakan, berarti ketika ada kebutuhan berdoa dulu. Nah, kita ikut berdoa ya sebelum ngomong sama orang tua ya, kita berdoa dulu. Jadi mengajari adik kita berpuasa, kita ikut puasa. Jadi sebagai coach, bagaimana kita melakukan hal itu. Saya yakin teman-teman masing-masing gitu ya punya cara sendiri. Yang sulit memang sekarang ini kita sedang pandemi, kita tidak bertemu secara langsung dengan adik-adik kita. Ya, itu tantangan tersendiri, gitu ya, tantangan tersendiri. Bagaimana kita bisa menunjukkan hidup kita itu sedang menghidupi firman, tapi kita tidak bisa ketemu. Gitu. Gimana caranya? Gimana caranya? Ya jelas pertemuan-pertemuan KTP yang kita perjuangkan itu tidak cukup, harus ada relasi yang lain. Gitu. Jadi perlu, kalau sebelum pandemi kan kita mengenal ya kunjungan ya, kita di pandemi juga harus melakukan kunjungan ya, kunjungannya online. Sharing ya, kunjungan itu kan bukan hanya sekedar main bareng ya, tapi ada tujuan kita ya, apa sih mau diomongin, mau ngecek apa sih, kayak gitu. Itu kan kunjungan kan melakukan itu ya. Nah, kita ganti dengan telepon, kita ganti dengan chat gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Yang kedua penting di masa pandemi ini, perubahan dan pertumbuhan adik kita sekali lagi adalah anugerah Allah. Gitu ya, anugerah Allah. Bagian kita adalah bagaimana kita memohonkan kepada Allah supaya adik kita bisa terus bertumbuh. Nah, kita makin harus berjuang untuk ini ya, sejauh mana kita mendoakan adik kita, sejauh mana kita berpuasa buat adik-adik kita, gitu ya, untuk pertumbuhan mereka. Nah, itu hal yang penting. Nah, oke, ini slide terakhir ya. Ya, perubahan hidup kita akan secara ajaib mengubahkan orang sekitar kita itu. Wah ya, itu ajaibnya ya. Itu ajaibnya. Ya, kalau kita refleksikan bagaimana kita punya kebiasaan yang diturunkan ya, dari kakak KTP kita. Biasanya gitu kan. Kalau saya sangat ingat bagaimana prinsip yang terpenting dalam hidup itu adalah ketaatan kepada Allah, gitu ya.
Ketika melihat kakak KTP saya dulu yang pertama, sebagai orang yang punya kesempatan besar hidup enak. KTP saya pertama itu lulusan matematika ya. Sebelum Kak Lius ya, ada kakak KTP pertama. Itu dia itu lulusan matematika, S1-nya cum laude, S2 dia manajemen kayak gitu ya, dan selesai dalam waktu 1,5 tahun, malah nggak ada, kayaknya cuma 1 tahun 3 bulan kayak gitu. Cum laude lagi gitu ya. Jadi dia punya kesempatan besar mau jadi dosen, mau jadi apa, tapi dia memilih untuk jualan galon air. Demi apa? Demi panggilan waktu itu gitu ya, tahun 2008-2009 kondisi PMK itu banyak apa ya, KTP-nya ambruk kayak gitu ya, memilih itu demi itu supaya bisa memimpin KTP. Wah, ya saya beruntung jadi adik KTP. Nama kakak KTP saya namanya Kak Berkah. Suaminya namanya istrinya namanya itu Kak Lydia Staf Perkantas. Saat tiga. Jadi dari keluarga ini saya melihat bagaimana yang terpenting itu bukan mengejar kenyamanan duniawi, tetapi bagaimana mentaati panggilan Allah. Nah, kedua kakak saya ini sekarang sudah ada di Bengkulu, dan kakak KTP saya Bengkulu juga bukan karena ini ya pulang kampung, karena istrinya berasal dari Bengkulu, tapi demi bisa melayani satu suku gitu ya, suku terabaikan. Nama sukunya suku Rejang. Gitu. Nah, sekarang mereka ya kalau bisa dikatakan sih beruntung karena Tuhan arahkan ke ini ya, ke kota akhirnya, dan kalau saya sekarang jadi PNS. Tapi yang istrinya tetap jadi staf Perkantas. Nah, dan kita salah satu contoh, dan kita pasti bisa merasakan bagaimana pengaruh-pengaruh itu ada di diri kita dari kakak-kakak kita. Nah, bayangkan ya, pengaruh yang baik bisa mengubahkan adik kita, termasuk pengaruh buruk ya. Dari kebiasaan buruk kita nurun di adik kita. Kita yang suka nelat, adik kita akan jadi suka nelat. Kita yang suka ngeles, adik kita jadi suka ngeles gitu ya. Ah, itu bahaya pemuritan. Gitu ya. Ya, pemuritan itu bisa mengubahkan orang, menurunkan sifat-sifat baik sekaligus kebiasaan-kebiasaan buruk. Makanya hidup kita harus terus berubah. Gitu. Nah, saya terakhir terima kasih. Saya ucapkan ya selamat bertumbuh untuk kita semua kayak gitu ya, dan juga selamat menolong pertumbuhan adik kita. Saya serahkan kepada Oya kalau ada tanya jawab atau acara selanjutnya. Kak Kris, terima kasih Kak Kris untuk materi yang luar biasa terberkati malam ini. Dan kakak saat ini akan buka sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya, bisa langsung bertanya, aktifkan mic, atau bisa langsung chat di kolom komentar. Silakan Kak. Oh, ini bertanya, Bu. Soalnya Sharing kakak boleh, raise hand, sharing. jadi dia pikir kakak mau bertanya. Oh, iya sih, ada mau tanya sih, tapi agak keluar sedikit. Bagaimana Kak Kris? Apakah kakak Yang bisa penting, menjawab? yang penting nggak keluar dari room ini lah. Enggak lah. Boleh, nggak Kemarin apa-apa. apa kan? Baca-baca buku gitu kan. Sampai sekarang ini, aduh, bukunya kebawa mimpi, guys. Bukunya nggak ketemu, buku-buku nggak ketemu gitu. Jadi aku kan sekarang ini fokusnya ke sini dulu, buku ini. Ini yang pertama. Wow. Ini loh Mas. Iya, berat banget buku-bukumu. Iya. Yang kedua yang ini. Waduh, itu lagi. Nah, ini kan ya aku nggak tahu ya, entah bertanya atau sharing gitu. Jadi kan kalau aku tema tahun ini yang Tuhan, yang lewat satu yang Tuhan bicarakan itu berhala gitu. Jadi aku tuh di tahun-tahun ini tuh Tuhan ngomonginnya itu aja gitu. Tuh pokoknya dia ngomong sesuatu itu pasti ujung-ujungnya ke situ gitu. Saking bosannya gitu, aku kadang nggak
maksudnya bukan mempersiapkan diri. Saya kayak mau buka firman Tuhan itu kayak udah tahu gitu dia mau ngomong apa, udah kebaca gitu. Oh dia pasti akan bicara ini. Nah, bener gitu. Nah, jadi Tuhan arahkan untuk ini, coba deh kamu lihat dirimu sendiri gitu kan. Dan eh, dapat di sini, ini punya kalau teman-teman ini sekaligus promo ya, meskipun saya tidak dibayar gitu ya. Ini bagus banget nih. Ini kelihatan nggak nih? Bagus banget nih. Ini pokoknya buku-bukunya aja David G. Banner ini bagus. Soalnya dia psikolog, jadi dia kasih saran-saran praktis gitu. Nah di sini tuh aku dibilang sama David G. Banner itu, kalau kamu mau jadi dirimu yang sebenarnya, kamu harus tahu yang pertama adalah dirimu yang palsu, gitu kan. Nah, terus mulailah gitu kan, dibaca gitu, tulis-tulis apa segala macam gitu, buka-buka internet, cari-cari gitu kan, cari-cari perbandingan dan dapatlah ini apa namanya Enneagram gitu kan. Enneagram dikasih tahu, wah ya kebuka gitu kan. Eh, apa namanya bersyukur sih di beberapa minggu ini Tuhan tuh kasih tahu gitu kan, kalau ini loh, ini dosa intimu tuh ini kamu yang sebenarnya tuh aku terima gitu. Jadi kayak gimana ya, eh dikasih tahu lagi gitu kan, bisa teduh gitu kan, kasih tahu kayak gini, kamu selama ini kan berdoa soal adik-adik KTW-mu kayak gitu kan, yang susah kamu ngajak ngomong gitu kan. Nah, coba kamu lihat ke keluargamu tuh piye. Nah, pas lihat ke keluarga aku juga sadar, ternyata gitu kan. Kenapa aku agak sulit ya ngomong sama orang kayak gitu. Maksudnya kayak ngajak orang untuk ngomong kayak gimana membahasakannya, kayak ngomong asik gitu. Agak sulit. Ya karena memang keluargaku kayak gitu. Jadi kayak ibuku tuh bukan ya ibu sama bapakku. Mereka itu bicara kalau memang hal itu benar-benar apa namanya penting banget gitu. Jadi kalau nggak penting, cuma sekedar basa-basi mereka nggak akan ngomong. Tenang gitu dalam rumah. Jadi dibukakan gitu kan. Itu loh, gini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Nah gitu. Sekarang kamu ini kan, nah ngomong keluarga kan gitu. Terus yang akhir-akhir itu Tuhan bukakan itu ini sih, yang sempat mungkin ada orang-orang di sini yang aku tanyain bukunya itu. Karyanya Andrew Solomon gitu. Itu bukunya itu judulnya Far From the Tree. Itu bicara soal keluarga gitu, yang dimana anak-anaknya itu nggak sama kayak orang tuanya gitu. Cuman kalau yang di Far From the Tree ini, kalau yang buku-buku aku punya kan ini kan rohaniawan semua nih penulisnya. Kalau yang buku yang itu adalah orang-orang yang nulis itu orang sekuler kayak gitu, dan dia bicara soal bagaimana anak-anak tanda kutip yang nggak mirip sama orang tua itu, orang-orang tua ini berjuang gitu untuk anak-anak yang seperti itu gitu kan. Nah, kenapa kamu nggak mau berjuang juga kayak gitu. Nah, aku tuh kayak didorong gitu, cari bukunya gitu, cari gitu. Belum ketemu guys. Ada bukunya sebenarnya, cuman bahasa Inggris guys, kayak gitu. Jadi itu non Indo guys. Bukunya ada yang paling murah 150.000 sampai yang 500.000 ada di Tokopedia itu. Saya beberapa kali di screenshot tanya teman-teman tapi belum ketemu. Ya kurang lebih gitu sih di minggu-minggu ini yang Tuhan yang Tuhan nyatakan ke saya seperti itu, yang saya gumuli juga kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman tanya, Kak Pino bergumul soal apa? Tema saya tahun ini adalah berhala. Kayak gitu. Jadi, jadi ngomong apa-apa itu ujungnya berhala. Dan dari berhala itu saya diminta untuk coba kamu lihat dirimu. Kayak gitu. Nah setelah dirimu coba kamu lihat keluarga. Di keluarga itu ketemu buku-buku yang itu. Tapi kok nggak dapat gitu. Ini aku ngomong apa sebenarnya? Ya kurang lebih kayak gitulah guys ya. Jadi saya di gimana bahasanya gimana kayak didorong gitu ya, kamu cari yang ini ya, ini. Kayak gitulah. Oke, thank you. Kurang lebih begitu ya. Semoga teman-teman tidak bosan gitu ya mendengar saya gitu. Oke, Kak Pino, terima kasih. Thank you sharingnya, keren.
Buku itu keren. Aku udah Iya. beli. Oh ya, lihat bukunya aja ya. Wow. Ada dua toh, surrender. Yang satunya Surrender to Love kan. Iya, Iya. surrender. Keduanya masih diplastikin sama aku. Aku beli dari 2019. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak tahu, misalnya ada apa ini bagus banget. Soalnya ada enegram ini di sini. Jadi kita bisa ini belajar mengetahui dosa inti kita. Jadi polanya itu kayak kalau apa namanya kita mau jadi diri kita sendiri menurut David J. Banner ya kamu harus tahu dulu dirimu yang palsu itu yang seperti apa. Kayak gitu. Tadi juga bicara kan bareng siapa mau ikut Tuhan Yesus kamu harus menyangkal dirinya gitu. Saat pertanyaannya dirimu yang mana yang kamu sangkal? Kayak gitu. Dirimu yang sebenarnya itu gambar dan rupa Allah gitu. Yang palsu itu. Nah, kamu harus temukan dulu dirimu yang palsu. Caranya gimana ya? Kamu harus lihat enegram gitu kan. Dosa intinya. Gitu. Butuh waktu sih. Aku baca buku ini kurang lebih 4 kali selesai baru ketemu gitu. Jadi di enegram itu ada ini ya kalau teman-teman buka nih halaman 76 guys. Kalau teman-teman ada bukunya gitu. Ini ada tipe 1, tipe 2. Kalau saya tipe 4 gitu. Saya tipe 4 gitu. Tipe 4 itu tipe yang butuh merasa istimewa. Mereka itu dicobai oleh kedengkian, fantasi yang eskapis dan kompromi terhadap otensitas. Yusuf, tokoh dalam Perjanjian Lama adalah gambaran dari tipe ini. Nah, saya itu di situ. Kayak gitu. Saya tipe 4. Kalau teman-teman mungkin nggak tahu ya gitu. Tapi setiap orang itu dosa intinya nggak lari dari sini, dari enegram ini. Ya kita semua bisa punya ini, tapi dosa intinya tuh satu aja. Gitu. Pola-polanya itu seperti itu. Nah, kita apa namanya ngomongin soal apa namanya menyangkal diri ya kayak gitu. Ya kamu menyangkal diri mana dulu nih? Kamu tahu nggak dirimu yang sebenarnya itu apa? Kayak gitu. Saya di lewat ini ya pergumulan juga teman-teman. Saya mencoba menerima diri saya yang sebenarnya. Dan gimana caranya saya menerima? Ya Tuhan ngomong ke saya gitu. Saya itu Tuhan tuh ngomong kayak aku tuh menerima kamu sebagaimana kamu adanya. Kamu itu yang nggak menerima dirimu. Gitu. Di saat-saat teduh tuh, aduh Tuhan ngomong itu nangis-nangis ya. Saya baru tahu gitu. Ternyata Tuhan itu benar-benar menerima saya sebagaimana saya adanya. Bahkan di bagian-bagian tertentu yang saya itu nggak terima. Kalau itu tuh diri saya gitu. Watak-watak saya nggak terima. Itu Tuhan terima gitu kan. Sebagaimana saya adanya. Nah, kurang lebih gitu guys. Maaf ya ini jadi panjang. Saya doang yang ngomong lagi. Mohon maaf. Jadi kalau teman-teman merasa ini bagus nih. Saya merekomendasikan nih bukunya nih. David J. Banner nih, The Gift of Being Yourself. Bagus. Sama ini nih. Ini Tim Keller. Jadi kalau ditanya perbedaannya, Tim Keller ini pendeta ya. Kalau David J. Banner ini dia dosen, psikolog sama kayak mentor rohani gitu. Jadi kalau David J. Banner itu buku-bukunya saya punya beberapa. David J. Banner itu dia kayak ada saran-saran praktisnya gitu loh. Kalau Timothy Keller nih kayak orang ngomong kayak cerita gitu kan. Tapi ada ininya sih kayak dikasih kayak fakta-faktanya menurut ini. Tapi kalau David J. Banner nih ada saran-saran praktisnya. Bagus sih. Ya kayak gitulah guys. Thank you, Pino. Terima kasih Kak Pino buat sharingnya Kakak. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oh, Kona, silakan ke Kona. Silakan aktifkan mikrofonnya ke Kona. Halo Kak. Lona. Ya Kak, aku mau bertanya. Jadi terkait dengan peran PKTB sebagai teladan. Nah, di sini kadang-kadang Kak, aku belum melakukan teladan yang baik begitu Kak. Mungkin di sini aku cuma minta sharing dari Kakak bagaimana sih kita sebagai PKTB walaupun dengan keadaan kita yang
mungkin belum lepas dari dosa-dosa kita atau berhala-berhala kita bisa menjadi teladan dan tetap mengusahakan untuk menjadi teladan. Mungkin aku minta sharing sedikit dari kakak, maksudnya pengalaman kakak untuk tetap memperjuangkan menjadi teladan itu untuk adik-adik KTB itu seperti apa? Itu sih kak. Thank you, Ona. Wah, ini pertanyaannya sangat menarik ya, karena soal keteladanan tadi kan kunci ya. Sekali lagi adik-adik kita melihat apa yang kita lakukan, bukan hanya mendengar apa yang kita ajarkan. Jadi kalau sharing, kita semua ngalamin ya, saya berdua juga ngalamin bagaimana ini ya, belum bisa menjadi teladan baik. Ini pengalaman beberapa tahun lalu, saya jatuh di ini ya, di dosa pornografi. Saya jatuh dalam dosa pornografi di saat adik saya kayak gitu ya, adik KTP saya jatuh di hal yang sama, bahkan lebih parah. Lebih parah. Ini hal yang apa ya, waktu itu menyentak ya, saking ininya ya, waktu dia sharingkan kejatuhan dia, woi, saya sebagai kakak KTP satu malu, yang kedua marah. Bahkan kayak, ya, kok kamu kayak gitu banget sih, ternyata kayak gitu loh, nggak percaya. Dalam perjuangan dia untuk meninggalkan dosanya dia, saya jatuh juga. Nah, yang saya lakukan waktu itu ya, saya jujur sama dia, bahkan dia jadi tempat saya sharing. Waktu saya jatuh lagi gitu ya, dia jadi tempat saya sharing. Bahkan saya minta tolong dia untuk kayak nanyain sejauh mana saya udah saya meninggalkan desa itu gitu. Nah, dari situ saya melihat prinsip ini sih, bahwa kita sebagai kakak KTB kayak gitu, bukan hanya pemimpin, ternyata kita juga rekan gitu. Jadi lagi sama-sama untuk memperjuangkan hidup kudus di hadapan Allah itu gitu. Dan yang kedua ya, sejauh mana kita terbuka ke adik kita, ya sejauh itu adik kita terbuka ke kita. Nah, itu yang justru ini ya, kalau saya secara pribadi sih menguatkan saya gitu. Jadi saya kan orangnya ini ya, sangat menjaga image ya. Image yang saya bangun atas hidup saya itu kan, saya orang yang keren, cool. Ya, Julian ketawa ya, karena itu tidak semua salah ya. Enggak, image yang saya bangun atas hidup saya itu kan supel, ceria, sampai ke tahap hidup yang mengagumkan gitu. Jadi di hadapan orang dan di hadapan apalagi adik-adik KTB, saya sangat sulit untuk terbuka dengan kejatuhan. Saya cukup bagus dalam mengarang cerita gitu ya, cukup lihai dalam bersilat kata, berkilah kayak gitu kan, cukup lihai ya waktu itu. Nah, di situ justru ini ya, lewat kejatuhan yang waktu itu ya, saya disadarkan bahwa itu saya lagi berpura-pura hidupnya nggak apa adanya gitu ya. Jadi kejatuhan itu dirahasiakan gitu. Nah, menjawab Ona ya, bahwa bagaimana kalau kita juga lagi berjuang, justru perjuangan kita itu jadi teladan juga. Gitu. Ini ya, kalau kita punya kakak KTP sempurna, ini pengalaman saya pribadi dengan kakak KTP yang sekarang ya.
Kalian tahu nggak kakak TV kayak saya sekarang ya? Ah, ya udah tahu ya, pembicara eksposisi satu tadi ya, dan akan pembicara lagi besok. Saya udah KTP sama beliau berapa 3 tahun, dan wow, kakak itu kan di masa saya kan ini ya, apa, wow banget loh, sesepuhnya perkantas loh. Bayangkan ya, saya ke KNM, kenal sama siapapun kayak gitu ya. Asalnya dari mana? Dari Salatiga. Oh, sama Kak Triawan berarti ya? Ya masih cucunya Kak Triawan. Wah, sekarang KTP-nya sama siapa? Sama Kak Yudit. Bayangkan hidup saya bagaimana dilihat orang begitu ya. Nah, karena apa, saya melihat kakak KTP saya yang sekarang itu holy banget. Dan wah, saya stres, sumpah. 3 tahun kan saya KTP sama beliau, 2 tahun pertama saya stres. Nggak bisa ya, nggak bisa cerita apa adanya. Gimana nih Pak, kakak saya nerima saya nggak ini kalau saya kayak gini gitu ya. Nah, waktu kakak KTP saya itu cerita kelemahan-kelemahannya, wah, ternyata Kak Yudi tidak sesempurna yang saya pikirkan. Kalian kalau kenal Kak Yudi, tahulah, wah ya, beliau begitu rapuh sebagai manusia gitu. Dan itulah yang menolong ini ya, menolong saya untuk eh, memperjuangkan hidup kudus dan terbuka ya. Nah, prinsipnya adalah kalau kita punya menjadi orang yang sempurna, adik KTP kita bukannya bersemangat malah minder, tau gak sih? Gitu. Jadi kita terbuka aja, gitu ya. Ini eh, apa namanya, kelemahan-kelemahan kita. Ya memang butuh hikmat dan perlu mendoakan ya. Waktu saya tadi kan cerita bagaimana saya mau terbuka dengan kejadian soal kejatuhan ini ya. Takutnya kan dia kan malah merasa, wah ternyata aku ada temen nih menikmati dosa itu, kayak kan repot ya. Itu perlu didoakan. Ya waktu itu aku memang mendoakan, Tuhan tolong saya ingin kamu lepas dari sini, dan semoga dengan saya cerita ini adik saya juga bisa lepas dari pergumulan dia kayak gitu. Dan ya bersyukur kami sama-sama berjuang waktu itu, dan bisa dia relasinya jauh lebih dekat lah. Itu ya. Gitu Ona. Semoga tidak membingungkan. Kalau kamu bingung, Kak Yulan yang ada di sebelahmu bisa menjelaskan lebih rinci. Udah, tadi Pino mau tanya. Sorry. Bagaimana Kak Pino? Aku nggak nanya, cuman mau menambahkan aja. Ya, silakan. Soalnya kan apa namanya, kan Ona tadi bicara soal ini kan, Ona apa namanya, berjuang di kayak dosa-dosa tertentu begitu. Saya juga kurang lebih ini sih berjuang juga sih. Terus saya kan berhalanya kan di game gitu kan. Nah, ini kan udah ketahuan kan gitu. Jadi kayak apa namanya, berjuangnya itu adalah ini karena ya Tuhan juga ngomongnya tuh posisi hati gitu kan. Hatimu tuh kemana kebanyakan gitu kan. Nah, ngarahin kayak gitu. Terus ini sih yang paling menguatkan itu mungkin ini sih di saat teduh sih. Kalau saya pengalamannya tuh saya sudah pernah ya beberapa minggu yang lalu gitu kepikiran, aduh Tuhan, ini ada di KTB ku nih kayaknya udahlah lepas tangan lah, ini nanti ngomong lah gitu sama Mas Kris gitu kan. Udah kepikiran kayak gitu. Udah berdua gitu pagi-pagi pas bangun gitu kan, saat teduh gitu. Tuhan ngomong gitu kan. Dibilangnya kamu maju aja. Masalah pertumbuhan itu bukan urusanmu, itu urusanku. Kenapa kamu rese gitu kan? Dibilang kayak gitu. Aku tuh saat teduh aku ketawa-ketawa. Oh iya, aku udah lupa gitu kan. Selama ini tuh aku kepikirannya kayak gini. Kita harus mengusahakan inilah pertumbuhan adik-adik KTB lah. Mereka itu bertumbuh kalau kita itu matematikanya kayak gini. Mereka bertumbuh kalau kita tuh benar-benar 100% all out gitu kan. Tapi sebenarnya nggak gitu. Pertumbuhan itu karunia Tuhan kayak gitu. Itu gak ada ya, kamu memang harus berusaha, tapi itu sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan kamu.
Tuhan ngomongnya ke saya ya. Kayak gitu. Habis itu saya oh ya nggak jadi deh. Gitu. Nah, Tuhan sudah ngomong kayak begitu, terus saya mau gimana gitu, bangkang gitu kan nggak mungkin. Kayak gitu sih, itu sih yang membuat saya tuh tetap meng-KTB gitu kan, meskipun adik-adik saya itu ya tipikal gimana ya bahasanya, membahasakan ya ngilang-ngilang lah ya, kayak gitu. Ya semoga ini ya menguatkan Ona gitu ya. Nah, kalau kita ber-KTB, kiblatnya itu harus Tuhan, jangan terlalu memikirkan kayak kita kalau kita udah all out tapi kok adik-adik KTB kita kayak gitu ya. Sama ini sih kata-kata keramat PKTB saya ini, nggak semua orang start dari nol. Kayak gitu. Dia sering bilang kayak gitu. Ya itu berlaku juga sih untuk semua orang. Ya semoga menguatkan ya Ona. Jadi ale sing usah lah terlalu kayak pikir betanya sing bisa bagian-bagian jangan. Atau sama belajar di sini. Biarpun dia senior, kita belajar. Ya, tidak semua startnya dari nol ya. Banyak yang startnya negatif gitu loh. Jadi lebih kita bisa menolong adik kita itu ya bisa lebih apa ya, lebih bisa memahami ya. Adik kita itu punya problem-problem yang berat. Terima kasih Wino udah nambahkan. Terima kasih Kak Pino. Kak Kris yang terakhir. Ya, Dari silakan. Oya. Bukan dari buat Kak Kris, saya sih buat semua. Karena di sini semua PKTB. Ternyata menjadi seorang PKTB itu tidak mudah dan tidak gampang. Awalnya Oya pikir jadi PKTB itu, wah memang asik jadi PKTB karena punya adik, selain punya adik kandung, ada adik-adik yang dari berbagai daerah juga yang bisa lihat latar belakang mereka masing-masing, ternyata itu asik juga walaupun susah untuk melihat menyesuaikan tingkah laku, latar belakang kehidupan itu kadang susah. Di sini mau tanya buat semua sih untuk tips dan trik. Kan kalau di kelompok KTB ada rutin baca Alkitab ya dikirim di grup. Tapi buat adik-adik KTB kadang kalau dari kasih 1 hari 2 pasal, awal-awal pas saya kasih tegas tuh kakak baru, oh itu mereka 1 hari tuh kadang 2 pasal, 3 pasal, terus beberapa hari pas sering laporan-laporan tiba-tiba kayak menurun gitu loh kakak, walaupun ya dari 2 pasal terus saya kasih turun 1 hari 1 pasal, terus dari 1 hari 1 pasal, biar mereka bisa semangat belajar untuk biar walaupun tidak sampai berapa pasal, yang penting 1 hari itu bisa 1 pasal bisa 2 ayat atau berapa ayat gitu loh kakak. Jadi tips dan trik selain laporan di grup dan yang lain, ada tips dan trik dari kakak, walaupun di sini kan beda-beda KTB, beda-beda problema, mungkin dari Kak Yulan atau Ona atau kami atau Kak Pino atau Kak Kris atau Kak Tra punya tips dan trik yang lain gitu supaya adik-adik KTB itu mereka kalau bilang KTB semangat loh, tapi untuk mau kayak BR dan lain-lain itu kayak kurang gitu loh kakak. Walaupun Su sering bilang walaupun Su sama-sama lakukan sama-sama, tapi kalau dikasih tinggal sendiri tuh kayak mereka susah gitu loh Kak Kris. Jadi tips dan trik saya sih entah yang kurang tegas ke mereka atau gimana juga bingung. Oh ya, kalau Kapino itu di KTB begini. Biasanya Kapino kalau untuk Bible reading ya, suka lempar-lempar kuis pertanyaan. Contoh, siapakah perempuan yang paling cantik di Perjanjian Lama? Bukan Oya. Kayak gitu. Terus kalau misalnya mereka kasih jawaban, coba deh. Itu landasannya di mana-mana gitu kan. Ayat berapa bicara seperti itu kan. Nah itu tuh lumayan ini ya, kayak membantu gitu. Mereka kayak, wah, mereka harus cari gitu kan, cari. Dari situ, itu biasanya mereka ngomong, oh iya, kita dapatnya di kitab Esther gitu kan, gini. Esther itu, karena sebelum Esther itu ada ini, ada zaman Daniel, kayak gitu. Sebelum zaman Daniel tuh ada Yesaya tuh gini. Gimana ya orang cantik kalau di zaman seperti itu gak ada
shampoo apa segala macam, mereka dandannya gimana. Dari obrolan-obrolan itu tuh kita bisa kayak masuk lebih dalam lagi dan kita lihat kayak buka-buka kebenaran. Kayak contohnya di baru-baru ini kami tuh jadi menyadari kenapa istri Abraham itu perempuan paling cantik di Perjanjian Lama. Kayak gitu. Gitu. Kami menyadari itu. Karena yang pertama, Sarah itu dia keluar dari Ur Kasdim itu sekitar umur 30-an lah ya. Dia keluar dari situ. Dia ketemu dengan siapa namanya? Yang pertama itu yang mau pinang dia kan Firaun. Kayak gitu kan. Firaun itu dia belum punya anak. Kayak gitu. Terus yang kedua itu ketemu sama ini Abimelek kan. Nah, terus yang ketiga siapa itu? Aku udah lupa serius. Cuman umur segitu mereka masih mau meminang dia itu kan berarti wah Sarah itu bukan main loh itu cantiknya itu. Zaman itu nggak ada bahasanya apa ya? Make up-an ya gitu. Kayak gitu. Terus fakta bahwa perempuan mandul itu adalah sesuatu yang aib di zaman itu ya, di zaman Abraham itu ya. Tapi mereka mau nikah sama dia berarti wah. Ya kurang lebih seperti itulah. Coba ya lempar kayak buang pertanyaan, coba kalian menurut kalian siapa begini-begini gitu kan. Dia bilang apa? Biasanya dari obrolan-obrolan seperti itu bisa masuk sampai dalam ya. Kayak gitu. Terima kasih Kak Untuk Tino. lebih jelasnya, Oya kan ber-KTB dengan adik, Oya punya adik KTB itu kan pasti Oya tahu lah, oh yang satu ini dia orang mesti pancing dulu baru dia baca, oh yang ini dia mesti begini dulu. Kan yang begitu tuh apa namanya, Oya lebih paham gitu. Cuma kalau Kapino sendiri, Kapino biasa lempar-lempar kayak begitu. Nah, itu bisa memancing gitu kan. Kayak gitu ya. Kalau dari Kapino kayak gitu. Apakah ada lagi Kakak? Oh, Kak Yulan mau ngomong. Belum mendengar suara Kak Yulan. Oh iya, yang mau mendengarkan atau Kak Kris yang Kak Kris ini emang peka banget. Sorry ya, dengan agak betul-betul. Terkadang adik itu gak selalu perlu kita aturin. Gitu. Jadi kita perlu memberi kesempatan untuk mereka bisa rindu sendiri gitu. Nah, kakak, aku gitu sama adik-adik gitu ya. Tidak pernah kayak, ya selalu mengingatkan gitu ya, tetapi memberikan mereka ruang untuk mereka mau sendiri, rindu sendiri. Memberikan mereka kesempatan untuk bisa membandingkan kalau mereka gagal BR selama berbulan-bulan dan mereka semangat BR selama berbulan-bulan, nah mereka akan mengalami itu gitu. Jadi beri mereka kesempatan untuk kalau mereka nggak mau lakukan itu keputusan mereka dan mereka merasakan itu. Maksudnya bukan rasain lo gitu, bukan, tapi maksudnya mereka merasakan apabila mereka hidup jauh dari firman gitu. Takutnya nanti ketika terus dipaksa untuk ayo nih gimana nih, harusnya udah sampai sini, kok baru sampai situ, kok cuma semangat di awal kayak gitu kan. Takutnya nanti mereka melakukan itu karena disuruh gitu. Nah, coba beri kesempatan kepada mereka untuk diperlakukan seperti orang dewasa gitu ya. Kalau mau lakukan, kalau enggak. Kalau kamu enggak lakukan, rasanya gimana dibandingkan dengan kalau kamu melakukan itu. Gitu sih kalau kakak sama adik-adik gitu. Jadi mereka melakukan sendiri. Paling tanya gimana, berapa kali BR seminggu ini. Gitu sih. Terima kasih Kak Yulan. Terima kasih Kakak buat masukan dan diskusi malam ini. Terima kasih juga Kak Kris buat firman dan materi di malam ini. Semoga firman di malam ini bukan hanya saja kita mendengarkan, tapi kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita, bisa memberikan buah dan hasil
bagi orang-orang sekitar kita. Kakak-kakak dan teman-teman, ada beberapa pengumuman dari teman-teman panitia. Bisa minta tolong Kakak Mia share screen. Pengumuman yang pertama, teman-teman jangan lupa untuk besok hadir di acara Retreat KTB hari kedua dalam sesi eksposisi 2 jam 9.30. Teman-teman diminta untuk hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi dan evaluasi Retreat KTB. Yang ketiga, teman-teman diminta untuk menggunakan bahan saat teduh yang ada di dalam buku acara dan menggunakan bahan PA bersama dengan kelompok PA. Itu adalah beberapa pengumuman yang disampaikan oleh panitia kepada teman-teman. Teman-teman, untuk mengakhiri kapsel PKTB Madya di malam ini, saya minta kesediaan Kak Kris untuk menutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Sekali lagi, kalau Engkau mengizinkan kami menolong adik-adik kami bisa mengalami pertumbuhan terhadap anugerah Allah. Kami mohon ampun banyak kegagalan kami dan juga mungkin ada teladan-teladan buruk yang diberikan kepada adik kami. Mohon ampun Tuhan, kami terus mohon anugerah-Mu agar kami bisa makin baik dalam memimpin dan juga bisa menolong pertumbuhan setiap adik kami, dan Kau juga memberikan pertumbuhan untuk kami bisa pribadi dan adik-adik kami. Kami selesai untuk hari ini di retreat online kami dan berkati istirahat kami supaya hari besok kami bisa mengikuti hari kedua dengan baik. Dalam nama berdoa, amin.